Ya, selamat sore Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir pada sore hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang sehat bersama ramuan herbal TCM. Mungkin untuk yang belum pernah mengetahui tentang TCM, nah di sini saya akan memberikan gambaran sedikit apa saja ruang lingkupnya. Nah, dalam ilmu pengobatan tradisional Tiongkok itu mungkin yang sering kita dengar ada akupuntur, obat tradisional. Selain itu ada juga moxibustion, Rina, dan juga Taoyin. Taoyin itu mungkin lebih dikenal dengan sebutan Qigong. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana peranan pengobatan tradisional Tiongkok selama masa pandemi COVID-19 ini. Nah, dalam ilmu pengobatan tradisional Tiongkok, COVID-19 itu digolongkan dalam penyakit Qi yang disebabkan oleh Qi dari patogen Qi Li atau bisa juga disebut sebagai Li Qi. Nah, istilah dari penyakit Qi ini sendiri sudah muncul sejak tahun 1046 sebelum Masehi dalam buku Zhou Yi. Nah, di sini pertama kali konsep penyakit ini muncul. Di situ tertulis bahwa penyakit ini sendiri agak berbeda dengan penyakit flu yang biasa. Penyakit ini bisa menjangkit orang lain dan sangat mudah mengarah kepada epidemi. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, para pengobat tradisional terdahulu mereka mencatat setiap penyakit atau pandemi atau epidemi yang muncul pada saat itu. Nah, dalam buku mereka menuliskan bagaimana gejala-gejalanya, sindromnya seperti apa, dan cara pengobatannya seperti apa. Seperti pada tahun 652 setelah Masehi, dalam buku Chen Jin Yaofang, di situ juga tertulis bagaimana cara mencegah dan mengobati penyakit yang menular. Dan juga tertulis secara detail resep dan pengobatannya. Dan pada tahun 1642 dalam buku Wen Yilun yang merupakan buku medikal pertama yang secara sistematik menulis tentang penyakit infeksi akut. Di situ ditulis juga bagaimana etiologi dari suatu penyakit, patogenesis, sindromnya, dan cara pengobatannya. Nah, kita lihat dalam buku Wen Yilun. Dalam buku tersebut ditulis bahwa patogen Li Qi atau penyakit Qi itu tadi berbeda dari patogen biasa. Patogen biasa dalam ilmu pengobatan TCM itu ada patogen angin, dingin, lembab, kering, dan lain-lain. Nah, patogen Li Qi sendiri merupakan sejenis patogen yang memiliki wujud berbeda. Ini berbeda dari patogen yang pada umumnya diketahui oleh para pengobat tradisional. Dan patogen Li Qi ini sendiri memiliki jenis yang beragam. Gejala yang muncul juga beragam tergantung dari jenisnya. Di situ juga dicatat bahwa patogen ini bisa masuk dalam tubuh manusia melalui hidung dan mulut. Cara penularannya juga melalui lingkungan atau kontak langsung dengan penderita. Ciri khasnya juga patogen ini dapat menular dengan mudah dan mengakibatkan munculnya pasien dalam jumlah banyak. Nah, seperti saat ini penularannya sangat cepat dan mengakibatkan pandemi di mana-mana. Nah, itu tadi para pengobat tradisional terdahulu. Nah, pada saat ini di Tiongkok sendiri, mereka menerapkan gabungan dari pengobatan konvensional dan tradisional untuk melawan pandemi. Dalam hal ini, pengobatan tradisional Tiongkok terbukti dapat meningkatkan persentase kesembuhan, mempercepat proses penyembuhan, menghambat perkembangan penyakit, dan menekan angka kematian. Nah, beberapa penelitian membuktikan dengan menggunakan pengobatan tradisional Tiongkok,
dapat mengurangi gejala seperti demam, berkeringat, batuk, sakit kepala, kesulitan bernapas, nyeri dada, mual, dan diare pada pasien. Nah, pengobatan yang dipakai juga beragam, mulai dari obat herbal, ataupun akupuntur, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan membahas khusus tentang apa itu obat herbal TCM. Obat yang digunakan dalam ilmu pengobatan TCM meliputi tanaman, hewan, dan mineral, dan digunakan berdasarkan teori dari ilmu pengobatan TCM. Obat herbal sudah digunakan secara turun-temurun dan terus dikembangkan hingga saat ini. Nah, obat herbal itu mengarah pada tanaman, dan beberapa di antaranya itu dapat dengan mudah ditemukan dalam bentuk bahan makanan. Nah, dalam teori ilmu pengobatan tradisional Tiongkok, obat herbal itu memiliki sifat, rasa, aroma, dan fungsi serta kegunaannya masing-masing. Pada umumnya kita bisa melihat setiap obat itu memiliki 4 sifat dasar. Ada dingin, panas, hangat, sejuk. Ada rasa manis, pedas, asam, pahit, asin. Nah, setiap rasa ini juga memiliki karakteristik masing-masing, seperti rasa pedas berfungsi untuk melancarkan, rasa manis berfungsi sebagai mengisi defisiensi atau berfungsi sebagai tonik. Rasa asin juga bisa untuk melunakan, dan lain-lain. Obat tradisional juga memiliki arah dari efeknya tersebut, naik, turun, keluar, dan ke dalam, dan juga bekerja pada organ atau meridian tertentu. Fungsi utama dari penggunaan obat herbal itu untuk melawan patogen, mengisi defisiensi atau berfungsi sebagai tonik, dan mengembalikan fungsi normal qi, darah, dan organ cangkuk. Di sini saya mengambil contoh kacang hijau yang biasa sering kita makan dalam kehidupan sehari-hari. Kacang hijau memiliki sifat dingin, rasa manis, dan bekerja pada meridian jantung dan lambung. Fungsinya untuk menurunkan panas, menetralisir racun, dan melancarkan urin. Dan bisa digunakan untuk mengobati penyakit seperti changyong, keracunan obat atau makanan, demam, gelisah, haus, warna urin gelap, dan lain-lain. Nah, menetralisir racun di sini dalam ilmu pengobatan tradisional, racun itu bisa diartikan sebagai jumlah patogen yang berlebih di dalam tubuh. Jadi seperti kita menderita batuk. Batuk ini misalnya dikarenakan oleh patogen angin panas. Dan patogen angin panas ini berlebih sehingga membuat kita batuk dan tenggorokan kita menjadi nyeri. Ini merupakan gejala dari racun patogen panas. Nah, ini bisa menggunakan obat yang memiliki fungsi menetralisir racun panas. Ada juga, saya kasih contoh obat kansau, memiliki sifat normal, manis. Nah, dia bisa bekerja di meridian jantung, paru-paru, limpa, lambung. Nah, fungsi dari kansau sendiri menambah qi limpa, menurunkan demam, menetralisir racun juga, dan lain-lain. Nah, di sini lebih spesifik ditulis bahwa racunnya itu adalah racun panas. Sebelum kita mengkonsumsi obat herbal, perlu diketahui bahwa obat herbal itu tidak bisa dikonsumsi secara sembarangan, kecuali mungkin dari bahan makanan. Nah, kita perlu mengetahui apa masalah yang ada di dalam tubuh. Melalui pemeriksaan, ditemukan gejala-gejala yang muncul. Pengobat tradisional dapat menentukan sindrom atau penyakit yang diidap oleh orang tersebut. Dengan itu juga kita bisa mengetahui tipe badan orang yang bersangkutan. Pak Aldo, mohon izin. Ya. Mic-nya boleh didekatkan lagi, ada teman-teman katanya suaranya kecil, terima kasih. Oh iya. Kalau sekarang bagaimana, Pak? Sudah lebih bagus, sudah. Terima kasih. Nah, bagaimana jika
kita tidak mengidap penyakit dan ingin meningkatkan kesehatan tubuh. Bisa. Nah, pertama kita perlu mengetahui kondisi tubuh manusia itu ada 3 macam. Kondisi sehat, kondisi yang kurang optimal, dan kondisi pada saat kita menderita suatu penyakit. Kebanyakan orang itu berada pada kondisi kurang optimal. Jarang sekali ada orang yang 100% itu sehat. Nah, pada saat kita dalam kondisi kurang optimal, kita akan menggunakan beberapa cara atau mengkonsumsi obat-obatan itu untuk meningkatkan kesehatan kita. Nah, ini juga merupakan ciri khas ilmu pengobatan TCM untuk mencegah daripada mengobati. Nah, cara mencegahnya seperti yang sudah kita semua ketahui, yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat. Atau bisa juga dengan menggunakan obat herbal, terapi akupuntur, moksa, dan krina bila perlu. Nah, penggunaan obat herbal biasanya menggunakan satu macam obat saja atau kombinasi dari beberapa macam obat sesuai dengan keperluan. Nah, kombinasi dari obat herbal ini juga tidak sembarang. Kita mau masukkan apa, tinggal ditambah aja, seperti itu. Tapi itu dari pengobat tradisional terdahulu mereka sudah meresepkan obat-obat kombinasinya seperti apa, dosisnya seperti apa. Tapi para pengobat tradisional yang sekarang bisa sesuai dengan kondisi menambahkan atau mengurangi. Nah, contoh, bila seseorang memiliki gejala seperti demam, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Dari gejala ini, seorang pengobat tradisional bisa melihat bahwa ini disebabkan oleh sindrom angin panas luar. Nah, oleh karena itu bisa menggunakan obat seperti Qinghua atau Lianxia. Nah, dari sini kita lihat sifat dari obat Qinghua itu dingin dan manis. Nah, targetnya itu dia bekerja pada meridian jantung, paru-paru, dan lambung. Dan berfungsi untuk menurunkan demam, menetralisir racun, dan mengurangi patogen angin panas. Nah, dengan gejala yang sebelumnya kita lihat, bisa menggunakan satu macam obat saja. Nah, obat Qinghua ini juga bisa mengobati Chang Yong Ting Jie atau mungkin seperti bisul kalau kita tahu ya, dan juga bisa mengobati racun panas. Nah, racun panas ini seperti kalau misalnya kita menderita demam atau batuk, nah, karena patogen panasnya itu berlebih, nah, mengakibatkan sakit tenggorokan atau sakit kepala. Nah, obat Lianxiao juga bisa digunakan untuk gejala-gejala tadi. Biasanya untuk penggunaan obat herbal yang hanya terdiri dari satu macam obat itu biasanya digunakan untuk gejala-gejala ringan saja. Nah, selain menggunakan satu jenis obat, seringkali dalam mengobati penyakit kita menggunakan gabungan dari beberapa jenis obat. Nah, seperti dalam slide ini ada Rensen, Paizu, Fuling, dan Kansau. Ini biasanya digunakan untuk menambah qi. Nah, di bawahnya itu kita lihat ada Tangkui, Fanxiong, Shaoyao, Cuti Huang. Nah, obat-obat ini biasa digunakan untuk menambah darah. Bagaimana kombinasinya, resepnya seperti apa, aturan peresepannya seperti apa, nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kita lihat gejala yang lebih rumit. Bila seorang memiliki gejala seperti demam, batuk, sakit kepala, atau dia juga bisa memiliki gejala seperti mual, diare, dan badan lemas. Nah, gejala demam, batuk, dan sakit kepala ini bisa digolongkan dalam sindrom angin panas luar. Nah, dan gejala yang di belakangnya itu bisa juga dikarenakan sindrom patogen lembab, stagnan pada ciau tengah, atau sindrom defisiensi yang limpa. Nah, sindrom ini bagaimana kita menentukan yang mana yang merupakan sindrom dari orang tersebut, itu juga kita mesti kombinasikan dengan perabaan nadi atau melihat lidah, dan juga pemeriksaan dengan lebih spesifik dari pengobat tradisional. Nah, obat yang digunakan bisa seperti yang saya tuliskan di bawah itu, ada Qinghua, Lianxiao, Huohe, Huangjin, Caihu,
Senti Pansia, dan lain-lain. Nah, saya contohkan di sini ramuan obat Insialsan. Obat Insialsan itu, ramuan Insialsan ini terdiri dari beberapa macam obat. Dan beberapa dari obat tersebut juga memiliki fungsi yang sama. Seperti Qinghua dan Genxiao yang tadi sudah kita lihat, berfungsi untuk menurunkan demam, menetralisir racun. Dan juga ada Pohe, Niupangzi, Qingjie, dan Tantouci, berfungsi untuk melawan patogen angin panas. Cekeng untuk melegakan tenggorokan, Curu untuk menurunkan panas pada ciao atas, Tuken untuk menurunkan panas dan melegakan dahaga, dan Kancau untuk melancarkan dahak dan menghentikan batuk. Nah, ramuan Insialsan ini sendiri bisa kita gunakan untuk mengobati gejala seperti demam, batuk, dan sakit kepala. Lalu bagaimana jika orang tersebut memiliki gejala yang lain seperti mual, diare, dan badan lemas? Nah, di sini kita bisa mengkombinasikan atau menambahkan dengan obat atau resep yang lain. Nah, jika orang tersebut memiliki sindrom defisiensi yang limpa, kita bisa menambahkan obat seperti Ronsen, Paicu, Fuling, Kansau, atau juga kalau misalnya dia yang jumlah yang Si dalam badannya itu agak berkurang, kita bisa menambahkan juga kancang untuk menambahkan yang Si pada tubuh orang tersebut. Nah, dalam masa pandemi ini sendiri, dari Perkumpulan Pengobat Tradisional Interkontinental Indonesia, didukung oleh Universitas Katolik Dharma Cendika, dan juga Perkumpulan Naturopati Indonesia, DPD Jawa Timur, merekomendasikan biji buah pinang, buah pala, akar alang-alang, kacang hijau, dan juga pecut kuda untuk menjaga fungsi paru-paru, menetralisir racun, dan meningkatkan daya tahan tubuh selama pandemi COVID-19. Ini bisa, aturan minumnya nanti bisa dibagikan, nanti posternya itu nanti saya bagikan, bisa kalau ada yang mau boleh diminta. Ini ramuan ini sangat mudah didapat di pasar dan juga harga yang terjangkau. Nah, Universitas Katolik Dharma Cendika membuka prodi akupuntur dan pengobatan herbal jenjang D4. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin tertarik ingin belajar lebih mendalam, bisa menghubungi saya. Nanti bisa melalui email atau bertanya langsung. Nah, pendaftaran ini ditutup pada minggu ketiga bulan Agustus pada bulan ini ya. Jadi kalau yang ingin belajar bisa segera menghubungi. Untuk berikutnya saya serahkan pada moderator. Terima kasih.